3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, tangan pergelangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih ibu-ibu? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tantangan menggunakan jamban sehat ya ibu-ibu ya. Ibu-ibunya aja, sekarang ada juga lelakinya. Gitu ya. Sekarang pembahasan kita mengenai cuci tangan pakai sabun ya. Ya, kemarin kita udah belajar ya ibu-ibu ya, tentang caranya bagaimana mencuci tangan pakai sabun. Sekarang kita membahas tentang tantangan menggunakan jamban sehat. Jadi ibu-ibu kan di setiap rumahnya ada jamban tidak? Oh, tidak punya ya, tidak punya jamban. Jadi pakai jambannya jamban umum. Jamban umum. Jadi jamban umum itu harus bareng-bareng gitu ya. Dan juga tantangan jamban umum itu ada nggak ibu-ibu yang ketika habis pakai jamban umum terus langsung pulang aja gitu? Enggak, harus dibersihkan dulu. Ya, sekarang ibu-ibu ya, jika bapak dan ibu tidak memiliki jamban pribadi, berarti kan bapak ibu harus menggunakan jamban umum yang diberikan pemerintah. Jadi karena itu jamban bersama, jadi ibu dan bapak harus menjaga ya. Ya sekarang ibu dan bapak coba dipegang dulu kertasnya satu-satu. Pensilnya sudah punya, pulpen. Oh, bapak belum punya ya? Jika ibu bapak tidak memiliki jamban sendiri, dapat menggunakan jamban bersama ya, jamban umum. Jamban umum itu harus dijaga, seperti harus kerja bakti ya. Jadi selain kita pakai jamban umum, kita juga harus menjaga kebersihannya gitu. Lalu ibu bapak juga bisa untuk mengajukan bantuan jamban umum nih ya. Misalkan ibu bapak tidak mempunyai jamban pribadi, tidak ada jamban umum juga, maka ibu bapak bisa mengajukan lewat pemerintah desa ya, atau lewat puskesmas gitu. Dan juga bisa melalui pendamping di desa ibu ya. Jadi nanti dirundingkan di forum desa, dirapatkan di forum desa. Jadi seperti itu ya ibu bapak ya. Ya, sudah paham? Ibu bapak itu harus menjaga kebersihan di jamban umum ya. Satu, contohnya tadi apa? Harus membersihkan, gotong royong ya, harus kerja bakti di situ ya. Karena ketika kita menggunakan jamban sehat, itu salah satu kita untuk mencegah penyakit yang bisa mengakibatkan anak kita stunting ya. Jadi biar tidak kotor gitu, karena di jamban umum itu kan bukan orang dewasa aja yang pakai ya, tapi orang-orang anak-anak kecil juga pakai ya ibu bapak ya. Sudah pada pegang kertasnya? Ya, sekarang coba ya ibu bapak menulis ya. Ditanya pada diri ibu bapak sendiri nih ya, tantangan ketika ibu bapak menggunakan jamban umum ya, lalu ketika sudah selesai ibu bapak pengen pulang, itu tantangannya apa? Ya, sekarang ditulis di kertas masing-masing ya. 3 poin ya. 3 poin. Kalau ibu bapak merasa ya udah saya habis selesai mandi ya udah ditinggal aja ya, nggak apa-apa, ibu bapak tulis aja di situ ya. Jadi itu naluri ibu bapak sendiri yang setiap hari digunakan.
Jadi di situ kita dibikin garis Bu ya, contohnya kayak gini. Ya, janji diri. Jadi di sini ditulis label, janji nomor misalkan. Nah, ini janji diri. Misalkan nomor 1 ya, janji diri itu janji diri ibu kepada jamban umum tadi ya. Misalkan ibu berjanji akan membersihkan ketika sehabis mandi gitu ya. Dan itu nanti janji diri itu harus ibu sudah nulisnya. Sudah nulis janji diri juga. Ya, coba sekarang dikumpulkan dulu ya. Ntar kita mereview ya. Ya, mana Mas Rafif? Kasih Mas. Nih ya, boleh kita mereview 1 atau 2 ya. Ya, di sini saya acak ya. Ya, misalkan di sini tadi yang saya tanyakan ya. Rencana apa yang akan dilakukan terkait penggunaan jamban sehat ketika kembali ke rumah masing-masing ya? Harus membersihkan. 1, membersihkan kamar mandi yang setelah dipakai. Terus 2, dilarang membuang sampah di dalam WC. WC ya. Iya. Lalu ke label janji diri, di sini ada yang janji dirinya tidak membuang sampah di dalam WC. Berarti benar ya, harus janji pada diri ibu sendiri ya, harus janji pada diri sendiri bahwasanya ketika ibu menggunakan kamar mandi umum itu tidak boleh membuang bekas sampo, bekas sabunnya, itu tidak tidak boleh. Berarti harus diingat ya. Selain diingat harus dipraktekkan ya. Lalu di sini juga ada yang bilang, ada yang janji dirinya mencuci tangan pakai sabun dalam keadaan air mengalir ya. Jadi mencuci tangan itu harus pakai sabun. Kemarin ada yang berkeluh kesah, Bu, saya selalu lupa. Siapa ya? Saya jarang pakai
air mengalir Bu, cuci tangan doang. Oh, seringnya cuci tangan doang, tapi tidak pakai sabun. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Terus dilatih lagi gitu kesadaran dirinya ya, biar nanti Ibu ingat. Ketika Ibu ingat cuci tangan, oh iya ingat kata Bu Mariam harus pakai sabun gitu kan, mencuci sabun gitu di air mengalir ya. Jadi seperti itu ya Bu Sri ya. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak lupa lagi gitu ya. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol-jempol jari, ujung tangan pergelangan. Sudah hafal Bu? Hafal. Semangat ya. Ayo, satu lagi ya, sekali lagi ya. Ya, pokoknya nanti biar hafal, ibu-ibu bisa ngajarin ke anaknya di rumah. Dan Mas Rafif juga bisa ajarin adiknya di rumah ya. Ya, ayo 1, 2, 3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, baku-baku jari, jempol-jempol jari, ujung tangan pergelangan. Ya, sudah ya, bisa ya? Mulai bisa dipraktekin? Mudah dipraktekin ya Bu ya. Bu siapa? Punya Bu Tati ya? Punya Bu Tati saya kembalikan. Ini punya Bu Sri. Ini punya Mas Rafif ya. Itu saya kembalikan kepada ibu-ibu. Ya, jadi kertas itu saya kembalikan lagi kepada ibu dan masnya ya, buat diingat lagi di rumah gitu ya. Jadi karena kita belum mempunyai kamar mandi atau jamban pribadi, masih menggunakan kamar mandi umum, berarti kita harus saling menjaga ya, harus saling menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan. Gunanya untuk apa ibu-ibu? Untuk diri sendiri. Ketika ibu-ibu menggunakan WC umum yang bersih, nyaman tidak? Nyaman.
kalau misalkan dibersihkan wangi ya. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu, dan ada waktunya 1 minggu sekali untuk bergotong royong membersihkan ya. Ya. Ya, jadi demikian dari saya ya ibu-ibu ya. Ya, sebelum saya tutup, kita buat penghafal lagu lagi ya, buat ntar di rumah. Coba kita lagu cuci tangan ya ibu-ibu ya. Ya Mas ya, sudah hafal? Ayo, semangat ya ibu-ibu ya. Semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, ujung tangan pergelangan. Yuk ya, 1, 2, 3. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, ujung tangan pergelangan. Ya, jadi ibu-ibu kalau nyuci tangan harus ingat, harus bersih ya, sela-selanya gitu kan, buku-buku tangan jarinya ya, ujung jari gitu kan, sampai ke pergelangan ya. Rata ya Bu ya. Karena ketika kita mencuci tangan bersih itu banyak faedahnya ya. Jadi ketika mau makan, ketika habis buang air gitu kan, ketika habis dari keluar rumah gitu, harus mencuci tangan ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimanfaatkan di rumahnya, bisa dilakukan kepada anaknya, diajarin anaknya ya. Emasnya juga bisa diajarin ke adiknya gitu kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Jangan sampai di sini aja, ntar keluar dari sini langsung lupa ya. Harus dipraktekkan di rumah ya. Ketika anak ibu, suami gitu kan mau cuci tangan dikasih tahu. Kalau bisa malah dinyanyiin. Ya, kalau dinyanyiin tuh suaminya makin semangat. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu ya. Di rumah dipraktekkanlah lagi ya. Ya ibu-ibu ya. Ya udah saya akhiri. Saya mohon maaf lahir batin ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 langkah cara cuci